Sering dengar cerita orang kena santet? Atau mungkin, merasa hidup lagi susah banget, seret kayak rem parkir yang nggak pernah diturunin? Nah, di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, dan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya, yaitu tentang garam ruqyah. Kita akan ngobrol langsung dengan ahlinya. Beliau adalah Gus Husnul Ma'arif, seorang tokoh agama yang memimpin pondok pesantren Mbah Sinari di Sidayu, Gresik. Beliau ini bukan cuma pinter ngaji, tapi juga punya pengetahuan mendalam tentang garam ruqyah dan manfaatnya. Buat kalian yang belum tahu, garam ruqyah itu bukan garam biasa. Garam ini sudah didoakan khusus, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran sehingga memiliki energi positif yang luar biasa. Katanya sih, bisa mengatasi berbagai masalah hidup, mulai dari menangkal santet sampai melancarkan rezeki. Penasaran? Yuk simak video ini sampai habis. Hidup ini penuh misteri, setuju nggak? Kita nggak pernah tahu kapan bahaya datang, termasuk ancaman ilmu hitam seperti santet. Gus, sebenarnya apa sih santet itu? Santet itu adalah energi negatif yang dikirimkan seseorang untuk mencelakai orang lain. Biasanya dikirim melalui media tertentu, seperti rambut, foto, atau benda-benda pribadi. Gejalanya gimana, Gus? Kalau seseorang terkena santet, gejalanya beragam. Bisa sakit secara tiba-tiba tanpa sebab yang jelas, sering mimpi buruk, atau merasa gelisah terus-menerus. Nah, kalau sudah begitu, garam ruqyah bisa jadi salah satu ikhtiar kita. Garam ruqyah ini ibaratnya tameng, melindungi kita dari serangan energi negatif. Caranya gimana, Gus? Menggunakan garam ruqyah untuk menangkal santet? Bisa dicampurkan ke air mandi, diminum dengan takaran tertentu, atau ditaburkan di sekitar rumah. Ingat, segala sesuatu itu kembali kepada Allah SWT. Garam ruqyah hanya perantara, ikhtiar kita sebagai manusia. Yang terpenting adalah menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena sekuat apapun usaha kita, kalau Allah SWT belum berkehendak, maka tidak akan terjadi. Betul banget, Gus. So jangan lupa selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Siapa yang nggak mau rezekinya lancar? Semua pasti mau dong. Tapi kadang hidup kayak jalanan macet di Jakarta, susah banget buat maju. Nah, selain usaha lahir, kita juga perlu usaha batin, salah satunya dengan garam ruqyah. Gus, banyak yang bilang garam ruqyah bisa melancarkan rezeki. Benar gak sih? Benar, garam ruqyah bisa membantu melancarkan rezeki. Loh kok bisa, Gus? Karena energi positif dalam garam ruqyah membuka aura positif dalam diri kita. Aura positif ini yang akan menarik rezeki datang. Tapi ingat ya, garam ruqyah bukan jimat atau pesugihan. Garam ruqyah hanya sarana. Ikhtiar kita tetap yang utama. Harus diiringi dengan doa, kerja keras, dan bersikap baik kepada semua orang. Insya Allah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh rezeki akan datang dengan mudah. Wah, menarik banget ya. Jadi selain untuk menangkal santet, garam ruqyah juga bisa membantu melancarkan rezeki. Chapter 3. Bebas hutang dengan garam ruqyah. Punya hutang yang menumpuk memang bisa bikin stres. Rasanya berat banget di pikiran dan hati. Gus, banyak yang percaya garam ruqyah bisa membantu mempermudah pembayaran hutang. Bagaimana menurut Gus? Ya, garam ruqyah memang bisa membantu mempermudah kita dalam membayar hutang. Kok bisa, Gus? Energi positif dalam garam ruqyah membuat pikiran kita lebih tenang dan fokus dalam mencari rezeki untuk membayar hutang. Selain itu, garam ruqyah juga bisa membuka pintu rezeki kita dari arah yang tidak terduga. Tapi sekali lagi, garam ruqyah bukan jalan pintas. Kita tetap harus berusaha dan berdoa. Jangan sampai kita hanya mengandalkan garam ruqyah saja, sementara ikhtiar kita kurang. Ingat, Allah SWT akan menolong hambanya yang bersungguh-sungguh dalam berusaha. Nah, itu dia penjelasan Gus Husnul tentang manfaat garam ruqyah untuk mempermudah pembayaran hutang. Chapter 4. Usir aura negatif dengan garam ruqyah. Pernah nggak sih kalian masuk ke suatu tempat, terus merasa nggak enak, gelisah, atau bahkan sakit kepala? Bisa jadi itu karena aura negatif yang ada di tempat tersebut. Gus, bagaimana cara membersihkan aura negatif pada tubuh manusia atau rumah dengan garam ruqyah? Garam ruqyah bisa dicampurkan ke air mandi untuk membersihkan aura negatif pada tubuh. Sedangkan untuk membersihkan aura negatif di rumah, garam ruqyah bisa dilarutkan dengan air, lalu dipercikkan ke seluruh sudut rumah. Atau, bisa juga dengan menaburkan garam ruqyah di sudut-sudut rumah yang dirasa memiliki aura negatif yang kuat. Saat menggunakan garam ruqyah,
Niatkan dalam hati untuk membersihkan aura negatif dan memohon perlindungan kepada Allah SWT. Insya Allah, aura negatif akan hilang dan digantikan dengan aura positif. Dengan begitu, tubuh dan pikiran kita menjadi lebih sehat dan tenang. Selain itu, rumah tangga dan usaha kita juga akan lebih lancar dan harmonis. Wah, ternyata garam ruqyah yang memiliki banyak sekali manfaat ya. Outro, yuk coba garam ruqyah. Gimana? Penasaran dengan manfaat ajaib garam ruqyah? Kalian bisa mendapatkan garam ruqyah dari Pondok Pesantren Basinari yang dipimpin oleh Gus Kusnul Ma'arif. Gus Kusnul berpesan, gunakanlah garam ruqyah ini dengan bijak. Ingat, garam ini hanya sarana, ikhtiar dan doa kita tetaplah yang utama. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.